Si Frida sama si Botak nggak usah banyak bacot bekicot. Gue kasih tahu, yang nyolong di rumah gue aja maling tetap gue gaji, gue kasih komisi karena gue kasihan malingnya nggak bisa dapat kerja lagi, gimana nanti makan sama itunya, gue kasih komisi. Nah sekarang simple aja, lu ngomongin komisi apa segala macem, mana laporan penjualan lu sama laporan keuangan selama lu bekerja sama gue? Nggak usah banyak bacot. Gimana caranya gue ngasih komisi ke lu kalau misalkan gue kagak tahu laporan penjualan lu berapa, jualan sama siapa aja, gimana gue ngeceknya? Makanya pentingnya itu namanya keprofesionalan dan jujur. Ngerti gak lo? Serah terima, jadi paham, bukan lu kabur. Mana laporan penjualan sama laporan keuangan yang lu janjikan dari tahun-tahun lalu? Ada buktinya, lu nagih gue gaji sama komisi, terus segitu gue bilang laporan penjualannya mana? Lu bilang mau kasih gue besok, mana? Udah berapa bulan lu gak kasih gue? Mana? Simple aja, yang nyolong aja gue gaji, gimana kalau misalkan lu bener? Dan satu lagi, kalau misalkan lu nggak bohong, kagak nyilep duit gue, kagak gelapin duit gue, ngapain lu takut? Ngapain lu takut? Gitu aja sih, udah lu buka deh kemarin-kemarin laporan keuangan, bukan lu takut bawa bapak lu. Lu nggak boleh bawa bapak lu, jahat lu. Lu seneng-seneng nggak pernah bawa bapak lu. Mana? Kapan? Kemarin pas seneng-seneng gua nggak pernah lihat lu bawa bapak lu. Sekarang lu susah-susah bawa bapak lu. Lu nggak boleh gitu, durhaka lu. Orang udah tua, lu aja susah-susah kayak gini, kasihan jantungnya. Parah sih. Ini sih menurut gue sih, dia selain nggak profesional, dia juga menurut gue durhaka sih. Parah. Lihat nih, barang gua yang diambil sama Siti dikirim ke kampung. Lihat tuh. Dari segunung guys. Parah banget sih, sadis banget sih caranya sih. Terus dia masih bilang katanya suruh gua kasihanin sama keluarganya, sedangkan dia aja gak kasihan sama gua. Lu bayangin jadi gua ya guys ya, oke? Barang gua habis, modal gua habis, duit gua habis, harus tetap gajian. Terus udah gitu, mereka mikir nggak sekalipun. Terus segitu ya, setiap ada customer baru ditikung sama mereka. Setiap ada customer yang WA langsung disuruh ke transfer ke rekening pribadi mereka dengan harga yang lebih murah, jauh di bawah harga modal gue. Terus setiap ada yang mau beli di TikTok gue, setiap gue live, itu langsung host gue, itu langsung DM mereka, suruh beli langsung lewat dia dan tim packing. Lu bayangin, duit gue habis, semuanya modal gue habis, sampai gue nggak bisa bayar utang. Sementara mereka itu nyabotase customer gue habis-habisan guys, sampai semuanya bisa. Terus mereka suruh gue katanya kasihan sama mereka, sedangkan mereka aja nggak kasihan sama gue sama anak gue. Dan mereka nggak puas, mereka jual pakai customer gue guys. Mereka juga kirim semua barang gue ke kampung, terus dijualin juga ke tetangga-tetangganya sama keluarganya. Coba bayangin, sadis nggak? Terlalu sadis caramu, terlalu sadis caramu. Gue ngeliatnya sampai air mata gue udah nggak bisa gravitasi ke bawah lagi, air mata gue sampai ke atas guys ya tuh. Jahat sih. Berapa kali kamu ambil piyama saya, jual tanpa izin saya, terus tuh transfer ke nomor rekening pribadi? 2 kali. 2 kali. Kamu jual berapa? 100.000 per piyama. Berarti kamu jual berapa kali? 5 piece piyama. Siapa aja yang tahu? Nggak ada. Nggak ada yang tahu? Siapa aja yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus caranya gimana? Kamu suruh orang itu chat admin, handphone admin, terus kamu balas pakai handphone pribadi kamu, terus kamu suruh transfer ke rekening pribadi kamu. Ya, berapa kali transaksi? 2 kali. 2 kali transaksi. Saya tanya terakhir kali, berapa kali transaksi? 2 kali. 2 kali transaksi. 3 sama ini, mau ini. Ya, tadi kapan dia chat? Kapan dia chat? Dia mau beli piyama. Aku nggak ingat sih tanggalnya. Hari ini dia chat, aku lihat kok. Hari ini kan dia chat. Ya, tapi itu aku nggak ladenin. Hah? Aku nggak ladenin. Oh, orang kamu balas kok. Cuma dibalas doang. Tapi jadi kamu balas tapi nggak ada jadi. Ya cuma itu doang, aku nggak tanggapin. Kamu tahu kan itu namanya nyolong punya saya. Aku tahu Bu. Guys, itu YouTube kenapa sih jadi kayak auto dubbing gitu guys? Setiap gua upload video, jadi dia kayak translate sendiri gitu bahasanya. Berubah jadi bahasa Inggris. Kalian perhatiin deh, kenapa dah? Semuanya atau gua doang sih? Udah nyampe nih. Jadi
Jadi ya guys ya, gue bener-bener berasa banget sejak semuanya ketahuan ini. Orderan gue kembali rame lagi. Kalau misalkan kemarin tuh orderan gue, baju gue itu kan sepi kan. Tau gak kenapa? Karena setiap ada yang chat mau baju gue gitu, langsung disabotase, langsung masuk ke rekening mereka. Terus yang live juga yang komen-komen, kakak mau ini dong, mau itu, langsung di DM sama mereka, disabotase langsung. Memang mungkin jalan Tuhan ya. Kalau kata kalian rumah ini penuh dengan setan, salah. Rumah ini ya guys ya justru bawa berkah, bawa hoki. Bayangin kalau misalkan gue tetap terbuta gitu guys ya. Tahunnya nanti gitu, tahunnya 10 tahun kemudian, udah bangkrut kali gue. Untung di rumah ini dibuka ya guys ya. Amin semuanya. Hobah. Sendirilah, gue mana pernah pakai pengacara. Gak ada duit, sayang duitnya. Yang duit gue udah habis, gue habis dijarah sama karyawan gue guys. Bukan dimalingin, ini namanya dijarah sama karyawan gue dan keluarganya. Kan dari dulu emang gak pernah pakai pengacara. Laporin si Yuli aja gak pakai pengacara. Yang nyolong kamera dulu itu. Berarti kok diingat-ingat lagi kita flashback, yang pas si Yuli nyorong kamera itu kan 2023 ya, 2024 ya? Iya. 2024 tuh, mereka udah nyorong guys. Mungkin mereka dalam hati ketawa kali ya. Si Yuli ketangkap, gua enggak. Ternyata yang lain bukan nyorong, tapi ngejarah guys. Gua ini dijarah sama satu rumah, mau karyawan gua. Ampun ya Tuhan, kuatkan aku, semoga aku bisa banyak rezeki biar kasih Jaden ke sekolah dan lain-lain. Amin, 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 amin. Pasti bisa gue, pasti single mom kuat. Gue selalu cek CCTV itu ada di sebelah gue tidur di sebelah CCTV. Terus kalau misalkan keuangan, gue selalu minta sama si Frida dan dia selalu iya. Terus kapan penjualan, gue selalu minta, dia udah gak kasih udah lama ke gue udah ngoceh terus, gue ngamuk terus ya, bilang entar. Sampai sekarang gue gak dikasih laporan keuangan sama laporan penjualan. Terus kalau misalkan stok, itu stoknya diisi asal-asalan sama Siti. Kemarin dia udah ngaku, dia sengaja asal-asalan isi stoknya biar kagak kepantau. Tiap hari gue cek, tiap hari gue bukain. Cuman pada dasarnya mereka udah jadi tim maling gimana. Semuanya gak ada yang gak maling, semuanya bukan maling lagi, rampok. Jarah. Teganya. Untung ada Jaden ya. Oma lagi sakit. Ada penyumbatan di selaput otaknya. Opa juga sakit. Tau gak, kalau kalian mengalami banyak hal seperti gue ya, kalian bakal baru sadar. Orang yang bakal selalu ada buat kalian tuh cuman nama papa kalian sama anak aku tuh. Makanya kalau kalian punya orang tua yang sehat, harus disayang, jangan dibikin stres. Kayak gue sedih banget dari semua hal yang dikampok segini banyak karyawan, orang gue percaya, orang gue anggap keluarga. Tapi yang paling sedih itu lihat emak bapak gue sakit karena hal ini. Emak bapak gue sampai sakit karena stres mikirin ini. Mama gue sakit hati banget sama Frida, bapak gue juga. Sedih gue liatnya.